dari mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi S1 Akuntansi, Manajemen Pemasaran tentang UMKM. Perkenalkan, nama saya sendiri Darniwati Bawamenewi dan teman saya Ahmad Naufal Ramadan, Taufik Putra Wijayanto, Fajar Rizky Syah. Dan kami akan memperkenalkan produk yang kami review, yaitu Universitas Pamulang. Kita ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai produk yang sedang Ibu jual saat ini. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya sendiri Darniwati Bawamenewi, teman saya. Nama saya Ahmad Naufal Ramadan. Nama saya Habib Putra Wijayanto. Nah, kalau boleh tahu nama Ibu juga siapa, Bu? Nama saya Yuni. Baik, Ibu Yuni ya. Dengan Ibu Yuni. Baik, Ibu Yuni, di sini kita akan menanyakan nih. Yang pertama, Bu, bagaimana sih awal mulanya Ibu membuka usaha ini gitu? Bisa diceritain, Ibu? Ya, awal mulanya sih kesulitan untuk mencari perlengkapan bayi. Oh, Ya, karena dari Jakarta kan, kalau di sini kalau nyari ke Jakarta jauh. iya. Karena kan kalau dulu belum ada Online shop ya? iya belum Oh. ada guys. Jadi makanya didirikanlah ini. Oh gitu. Kira-kira ini Ibu udah mendirikan usaha ini sudah berapa lama, Ibu? 22 tahun. Sudah 22 tahun, cukup lama ya, Ibu ya? Baik. Segi kemajuan, Ibu, ini kan sekarang kita lagi menghadapi COVID-19 ya, pandemi ya. Kira-kira sebelum COVID-19 ini dan sesudah COVID-19, perubahan apa sih yang Ibu alami gitu? Dari segi omset, dari segi penjualan gitu, bagaimana Ibu? Ya Kira-kira? itu dari segi omset. Omsetnya gimana, Bu, kira-kira? Ya, menurun lah. Menurun ya, berarti omset sebelum corona ini lumayan lah ya, Ibu ya, tapi setelah pandemi corona ini omsetnya menurun gitu ya? Sangat Menurun. Oh, gitu. Nah, ini nih, Bu, mau tanya lagi, dari segi konsep kayak gini nih, Bu, faktor apa sih yang mendorong Ibu harus buka kayak gini gitu? Maksudnya dari segi lingkungannya juga, apa Ibu lebih lihat apa gitu? Maksudnya yang lebih memotivasi Ibu lagi nih, dari segi tempat, dari segi apa lagi gitu? Ya, dari segi tempat. Tempatnya di sini lebih apa gitu ya? Lebih dekat di mana gitu? Strategis, karena kita kan ada di hub, Iya. parkiran juga kita enak, Iya. dan kita menghadap ke jalan. Oh, jadi lebih memudahkan customer untuk Iya. bertransaksi juga di sini lah ya, Ibu ya. Baik. Di teman ini kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi nggak sama Ibu Yuni? Apa tantangan di masa pandemi sekarang yang Ibu hadapi? Selain daripada omset tadi, Ibu. Iya, Ini banyaknya yang online. Oh, banyak online shop. Oh, Iya, jadi online itu shop. jadi pesaing Ibu gitu Iya, lah ya. itu sangat bersaing, Bang. Sangat pesaing ya. Jadi kira-kira Ibu ada mindset nggak? Apa ada pemikiran nggak? Ini tokonya kan offline lah ya. Apa offline. kira-kira ada punya pikiran nggak mau buat online juga apa gimana, Ibu? Apa tetap seperti ini saja gitu? Kayaknya sih untuk sementara kita pakai offline dulu, belum kepikir karena sih namanya belum pusing gitu kalau untuk offline. Banyak yang ini kan bukan satu ini doang. Berarti Banyak, dengan kata lain Ibu masih belum paham betul yang namanya online shop ya, Bu ya? Oh, jadi masih belum mempelajari bagaimana cara-cara buka bisnis melalui online shop ya, Bu ya? Mau tanya, Bu, kira-kira Ibu ada niat nggak gitu akan mau buka gitu? Mungkin kan kedepannya ini kayak saya ini dari pengamatan ya, pengalaman di zaman sekarang ini yang kita hadapi sekarang ini, Bu, kayaknya pesaing offline sama online itu sangat besar sekali, Bu, karena dan dari segi omset nih, Bu ya, kita bisa lihat online itu omsetnya lebih berbanding terbalik banget, bisa 90% lebih besar daripada offline. Kira-kira Ibu ada niat nggak sih kedepannya pengen buat 1 tahun lagi, 6 bulan lagi gitu kira-kira? ya kepingin sih, Pengen buka. karena kenapa kita pingin untuk memperlancar juga kan. Jadi nggak satu monoton, oh hanya di sini aja kita tungguin. Oh, gitu betul kan. sekali. Berarti ada niat lah ya, Bu, ya? Ada niat gitu.
Tapi kan kalau di online itu kita saingan dengan harga ya. Dengan harga betul sekali Ya, Bu. karena di online itu semakin ini semakin murah. Semakin murah Oh, banget. oh, gitu. Makanya kita nggak kuat di situ. Harga online itu orang gila. Iya, harganya Ya, murah. jatuhin banget. Makanya kita gitu. Kira-kira ibu dari segi pedagang offline nih ya, kan pasti satu kali lah pasti ada pernah membeli barang online gitu ya Bu ya. Iya. Dibandingkan barang offline sama online, ada kira-kira ada perbedaan nggak Bu barangnya gitu? Karena kok mereka bisa menjual dengan harga murah sih? Barangnya sama nggak sih kira-kira sama offline Bu? Mungkin gini, kalau di online itu satunya dia nggak bisa. Oh, saya minta motif yang ini gitu. Kendalanya di situ. Kendalanya gitu, nggak bisa pegang bahan. Oh, Makanya kenapa saya jaga offline, karena kalau anak muda zaman sekarang maunya online kan. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah ini maunya megang bahan, Oh gitu. lihat kualitas bagus enggak. Kalau di online kita nggak bisa pegang bahan, nggak bisa milih ini dong, yang ini nggak bisa. Makanya ya gitu dah, kita sih Berarti ibu lebih punya mindset lah ya, kalau online itu kayaknya barangnya lebih random gitu lah ya Bu ya, sesuka hati online gitu ya. Iya. Gitu. Kita nggak bisa melihat kualitas barangnya apa gimana ya. Berarti di mindset ibu sekarang ini lebih mempertahankan yang namanya kualitas langsung Iya, fisik kita ya, bisa. fisik barangnya harus begitu. Baik Ibu, ada pertanyaan lagi nih Oh teman? iya, saya ingin menanyakan untuk produk-produk unggulan yang ibu jual itu biasanya seperti apa Bu ya? kayak setelan kayak merek Libby, Velvet itu yang unggulan saya. Kayak kalau tas itu Dialog itu unggulan saya. Barang-barang Itu Yang sering repeat order gitu ya? iya. Kira-kira Bu mau tanya omsetnya nih, kira-kira lah ya, ini jangan kita hitung di sebelum pandemi lah ya. Untuk sekarang ini nih rata-rata per hari ibu udah bisa dapat berapa gitu? Nggak tentu. Kira-kira di bawah 500 ke atas, 500 ke bawah, 1 juta gitu Bu. Kalau untuk pendapatan sih paling kita untuk minimnya banget itu paling minim ya banget itu 1 juta. Oh itu udah lumayan juga lah Bu ya. Karena barang-barang yang ibu jual juga lumayan bagus lah ya, bahan-bahannya Ya, premium makanya, semua yang bagus lah ya. Kita mengutamakan kualitas. Kualitas betul sekali. Baik, ada pertanyaan lagi nih? Untuk target marketnya ke siapa ya Bu ya? Penjual. Targetnya ini maksudnya sasaran ibu menjual gitu, barang yang ibu pasarkan sekarang ini sasaran utamanya siapa gitu, orang tua kah atau Semua kalangan sih. semua kalangan? Jadi nggak monoton satu target doang lah ya gitu. Baik, itu doang. Iya. Selanjutnya kita menanyakan beberapa produk yang ibu jual ya, nggak semua gitu. Produk-produk yang menurut ibu ini lumayan familiar gitu ya, sering dibeli customer juga. Iya. Iya. Salah satunya ini nih Bu, merek ini Pigeon, yaitu breast pump ya Bu ya. Ini sebenarnya kegunaannya seperti apa sih Bu ini? Ini untuk memompa ASI. Memompa ASI. Jadi kalau misalkan ASI ibunya sulit untuk keluar, jadi dipompa, atau misalkan mau taruh di botol, simpen di dalam lemari es, bisa pakai ini. Kan ibunya misalkan mau pergi-pergian, Iya, iya. pompa dulu nih, taruh terus ada plastiknya juga kayak gini. Ini botolnya. Oh, beda lagi botolnya ya? Iya, beda Oh, lagi. gitu. Ini berarti ini cuma alatnya doang gitu ya? Ada sih botolnya. Ada botolnya juga. Ada botolnya, tapi kalau untuk penyimpanan, Oh, penyimpanan dia ini lebih baik botol yang kaca, botol khusus steril. Oh, lebih steril. Oh, gitu. Ya, kan dia taruhnya di freezer gitu. Kalau misalnya kaca, Kira-kira setelah misalnya ibu mengapakan itu asinya itu habis dipompa gitu, disimpan di dalam lemari es gitu, kira-kira bisa bertahan berapa lama sih untuk lebih aman sama tergantung bayi? lemari esnya. Kalau lemari esnya pintu 2, itu bisa tahan 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan ya. Lumayan tahan lama ya Bu? Kalau pintu 1 itu paling 2 minggu, bulan, nggak tahan lama kalau 1 pintu. Tapi kalau 2 pintu itu bisa tahan 3 bulan. Dari segi pemakaiannya sendiri nih Bu, ini
lebih mudah apa gimana sih Bu? Ribet gitu pemakaiannya? Kalau untuk pemakaian sih ini kebetulan ini yang manual. Heeh. Jadi kita yang Pompa menggerakkan sendiri? sendiri. Oh, Kalau yang elektrik biasanya kan pakai baterai, Pakai yang baterai. dicas atau pakai listrik gitu kan. Mm-mm. Kalau ini kita tangan kita yang bergerak. Jadi kita bisa merasa oh iya sakit ya, kita bisa pelan-pelan. Oh kurang kencang kita ya bisa kencengin. Berarti dengan kata lain yang pakai yang manual sama elektrik bagusan manual kali ya Bu ya? Kalau Menurut asal Ibu? mau capek aja sih kalau manual. Oh, gitu. Kalau elektrik paling ibunya nggak Lebih mau capek instan lah kan, ya. Iya. Cuman rentan rusak kalau elektrik. Oh, rentan rusak. Oh, Kalau ini kan dia nggak ada kendala. Oh iya kalau misalnya kepenuhan nih apa nih nggak bakalan dia masuk mesin karena nggak ada pakai mesin. Mm-mm. Kalau untuk elektrik kan nggak boleh kepenuhan, nggak boleh kena air, nanti mesin mati. Iya. Oh, nah ini lagi Bu. Nah setelah asinya dimasukin di dalam lemari es ini kan pasti dingin dong. Dan kita nggak mungkin langsung ngasih ke bayi lah. Itu bagaimana Ibu? Biasanya kita jual lagi penghangat susunya. Oh ada penghangatnya lagi. Ada penghangat susunya, di situ juga ada. Mm-mm. Ada yang merek Baby Safe, ada yang merek Crown. Dia bisa menghangatkan susu, tapi dari lemari es jangan langsung ke situ dulu. Mm-mm. Kita rendam dulu pakai air. Air biasa gitu ya? Air biasa atau turun dulu ke pintu 2. Mm-mm. Udah agak mencair baru pakai pemanasnya. Pemanasnya oh gitu. Pemanas itu juga dia bisa untuk steril botolnya, Mm-mm. bisa buat ngangetin makannya nanti kalau udah MPASI gitu. Kira-kira itu untuk suhu dari botol itu sendiri berapa cc sih Bu? Kalau untuk suhu paling kalau untuk susu itu 40. 40 lah ya suhunya, berarti nggak terlalu panas lah Bu? Iya, kan situ udah ada pengaturannya. Ini untuk pemanas, untuk makanan, untuk steril. Ada kok di situ. Berarti dia multifungsi ya Bu? Oh. Baik. Selanjutnya Bu, kita mau nanya ini nanti ditanya sama teman saya nih Bu. Ini nama barangnya apa ya? Dakron. Apa? Dakron. Dakron. Heeh. Kegunaannya untuk apa Bu? Ini untuk menyusui. Jadi kita nggak capek untuk gendong, tinggal dimasukin aja, itu kan ada Ya, ininya. Kayak seat belt gitu ya? Ya, tinggal masukin. Jadi kita nggak perlu begini. Terus bayinya Bisa diletak aja. di mana gitu? Taruh di sini. Bentar ya. Iya. Oh. Kan biasa kita capek, ini Iya, taruh aja di sini. Sebagai pengganti ini ya, penggendong ya? Iya. Jadi kita juga nggak bakalan lepas karena ada sindal yang tidak ada ininya di belakang. Oke. Dan ini juga dia bisa dicuci. Nih. Jadi kalau misalkan kotor, Ya. kita jual kok sarungnya. Oh ada sarungnya Ada lagi. sarungnya. Oh seperti bantal pada umumnya ya Bu ya? Iya, di batal-batal yang lain. Kalau kita jual sarungnya juga. Baik. Jadi jangan takut. Oh iya nanti ini kalau kotor gimana? Iya sekali pakai takutnya sekali Iya, pakai ya. gitu. Kita jual kok. Baik Ibu. Baik, baik Ibu terima kasih untuk waktunya dulu ya untuk hari ini. Ya. Nah kami dari Universitas Pamulang sangat berterima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya kepada kami dan semoga harapan kami nih Bu dari salah satu mahasiswa nih semoga usaha Ibu makin lancar. Semoga ini juga suasana pandeminya bisa membaik ya Bu ya sehingga apa namanya dagangan Ibu bisa lebih lancar lagi gitu ya Bu ya. Dan rencana Ibu untuk membuka online shop itu sangat bagus Ibu untuk kedepannya juga karena kan zaman sekarang udah era digital ya Bu ya harus kita ikutin zaman Bu. Semangat Ibu semoga lancar. Terima kasih. Ya.